Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam Pak Adi. Gimana kabarnya Pak Rizal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Rizal, jadi sesuai dengan hasil diskusi kita kemarin, kita akan mengadakan proses diskusi ini terkait dengan pra-observasi, karena kan Pak Rizal akan melakukan pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pengembangan KSE di dalam pembelajaran. Nah ini kita diskusikan dulu bersama untuk RPP yang sudah Pak Rizal susun. Nah untuk materinya kira-kira apa Pak Rizal ya? Kebetulan ini materi terakhir sebelum SAT ya, materinya itu teks analitis, eksposisi analitis. Eksposisi analitis. Kira-kira pembelajarannya seperti apa Pak Rizal? Gambaran umumnya. Gambaran umumnya nanti anak-anak itu akan berdiskusi sini, lebih kita mengangkat isu-isu sosial, kemudian mereka memberikan pandangan atau point of view dari isu itu. Mereka setuju atau enggak, mereka diskusi di sana. Oke, jadi siswa menunjukkan posisi mereka di mana ya? Iya, ada. Kalau dari idenya sangat luar biasa, bagus gitu ya. Ada isu-isu sosial, berarti akan sangat menarik pembelajarannya dan sangat banyak argumen yang bisa keluar dari siswa seperti itu. Harapannya begitu Pak. Baiklah, untuk mengatasi yang namanya pembelajaran di kurikulum merdeka tentunya harus berdiferensiasi Pak Rizal. Nah dari RPP yang Pak Rizal susun ini, diferensiasinya bisa tolong disampaikan Pak Rizal di sebelah mana ya? Jadi diferensiasinya nanti terletak pada ketika pemberian materi wajib. Jadi itu nanti kan kita berikan, saya berikan tugas kelompok kepada mereka. Jadi mereka akan bebas memilih topik atau isu yang akan mereka angkat dalam diskusi seperti itu. Berarti diferensiasinya di kontennya ya? Ya, konten. Di kontennya mereka memilih sendiri apa isu yang mau diangkat untuk bahan diskusinya. Oke. Good. Kemudian karena ini banyak isu sosial, otomatis akan banyak anak-anak untuk KSE-nya, sosial emosional. Iya, lumayan sih Pak. Nah, kira-kira di mana tuh penempatannya Pak Rizal? Kalau menurut saya, kalau dikaitkan dengan pembelajaran KSE itu ada beberapa. Yang pertama adalah pengendalian diri. Itu ketika anak-anak itu berusaha untuk menerima pendapat orang lain, kan nanti kan diskusi ya, itu akan gitu. Terus nanti mereka harus menghormati, kalau misalnya ada yang tidak setuju dengan pendapatnya ya mereka harus pahamkan itu. Terus juga nanti akan ada keterampilan berelasi juga Pak, karena ini kan nanti insya Allah kan saya bikin berkelompok ya supaya manajer waktunya juga pas begitu. Jadi mereka selain saling menghargai pendapat, mereka juga belajar untuk berelasi dengan teman-teman. Karena diskusi kemudian ada tanya jawab di sana, saling istilahnya tanya jawab yang argumen-argumen begitu ya Pak. Itu nanti akan mengarah ke keterampilan mereka dalam berelasi gitu. Baik. Nah kira-kira nanti ketika pelaksanaan tantangannya apa Pak Rizal yang mungkin akan jadi kendala dalam pelaksanaan di kelas? Tantangannya mungkin satu, ketika kita sudah berekspektasi ini bahwa kelasnya bakal ramai gitu kan. Kadang kita sudah membuat materi kita sedemikian rupa, tapi ternyata di kelas kita sudah ingin menunjukkan sesuatu yang ramai tapi belum. Enggak kemakan gitu ya. Nah kira-kira kalau terjadi yang seperti itu, langkahnya Pak Rizal akan seperti apa? Saya akan lebih melibatkan anak-anak untuk pembelajaran sih Pak. Karena kalau misalnya nanti senternya saya, otomatis nanti mereka akan cenderung lebih pasif. Lebih ditarik, di engage lagi ya. Baik Pak Rizal, ini kalau menurut saya RPP-nya sudah sangat bagus, kemudian poin di pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah on point, kemudian dari KSE-nya juga sudah masuk. Kira-kira ada kendala yang lain barangkali Pak Rizal? Mungkin ini sih apa itu namanya, besok saya harus siap dengan isu-isu yang akan diangkat anak sih, karena mungkin kan sangat bervariasi ya kalau dikaitkan dengan isu-isu sekarang. Jadi saya harus up to date sama. Oke, baik Pak Rizal, saya rasa untuk diskusi kita hari ini sampai di sini dulu. Sampai berjumpa nanti di pembelajaran di kelas. Gitu ya Pak Rizal. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Rizal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Good morning, students. Morning, 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 Nancy gives it up. Alright, how is life, guys? Are you okay? Okay. How's your feeling? So fine. Are you ready to face our PAP next week? No, you have to be ready, yeah? So today, guys, we have a special guest, a very special guest in our classroom. He's Pak Adit. Give applause for him. You know Pak Adit, right? What teacher is he? Alright, so let me check your concentration, okay? So what color is this, guys? What color is this? This one? Green. So this card represents your point of view, okay? So red means that you disagree, so you don't agree, and the green means yeah, you agree with something. House, wood, bed, uniforms at school. So decide your agree or disagree. I'm going to count 1, 2, 3 and then raise up your card. 1, 2, 3, go! Alright, so most of you choose red and 2 of you choose green. Rehan, you choose green. You are the only one. You agree that this house would bad. So there is no uniform at school. Why? Yeah. Because uniform is not to sleep. So who agrees then? Who agrees? Sabila. Samila, you Because science is more important for you? yes, Yes. art can get in our Oh, okay, very good reason. Yeah. So we can study art outside the classroom, outside the school. But in the school, we need to focus on the science. The other is why do you disagree with this motion? because not all people think that science is The most like important. science is boring, and some people say like that. Okay, very good reason. So not all people like science. Yes, you got it. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Triningsih selaku PP, kemudian Pak Riza selaku guru mata pelajaran bahasa Inggris. Sehat ya, Pak Rizal ya? Baik, alhamdulillah. Jadi Pak Rizal, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, diskusi kita kemarin, bahwa hari ini kita akan mengadakan ngobrol-ngobrol diskusi terkait dengan observasi yang kemarin sudah saya lakukan di kelasnya Pak Rizal yang luar biasa. Seru sekali kemarin, begitu ya Pak Rizal ya? Alhamdulillah. Di semua kelas seperti itu ya Pak Rizal ya? Masya Allah. Memang guru terbaik ini Pak Rizal, luar biasa. Jadi sedikit mereview Pak Rizal dari kegiatan di awal kita sebelum melakukan observasi kemarin kan, tujuan pembelajaran itu siswa bisa menyampaikan argumentasi dari pilihan pernyataan yang dimunculkan dalam pembelajaran seperti itu, nggih. Kemudian pengembangan yang ingin dicapai adalah bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas seperti itu. Kemudian strateginya adalah dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian meminta siswa memilih, begitu ya, pernyataan yang muncul dia ada di pihak mana nih, gitu kan kemarin begitu. Kemudian tantangan yang kemarin kita perkirakan akan muncul adalah apabila nanti siswa kurang tertarik. Dengan pernyataan yang dilontarkan seperti itu ya. Kemudian dari praobservasi itu kemarin sudah kita lakukan observasi di kelas, di mana luar biasa Pak Rizal ya, saya pengen jadi murid lagi ketika
melihat Pak Rizal mengajar seru sekali, luar biasa. Jadi poinnya untuk aspek pengembangannya kemarin, kalau dari Pak Rizal sendiri kemarin dari pelaksanaan yang sudah dilakukan, dari 2 target yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, kira-kira hasilnya seperti apa Pak Rizal kemarin? Kalau dari pembelajaran yang saya lakukan, kemudian ketika saya merefleksi ulang itu apakah sudah sesuai target, insya Allah sudah memenuhi Bapak Adit. Kalau secara berdiferensiasi memang seperti yang kita diskusikan di sebelum kita observasi kemarin kan, memang pembelajaran menyenangkan dan bisa mengakomodir minat mereka. Kemarin juga sudah ketika mereka berkelompok itu kita bebaskan mereka menentukan topik apa, kemudian yang saling menghargai pendapat, karena kan mereka berargumen satu sama lain itu alhamdulillah kemarin di kelas itu tercapai gitu. Jadi kalau untuk sosial emosionalnya dari kesadaran diri, manajemen diri sudah dapat ya, mereka sudah milih, kemudian ketika mereka memilih kemudian ada teman yang berpendapat dengan pilihannya, mereka menghargai itu, mereka berkomentar positif dari hasil pemaparan rekannya seperti itu. Jadi untuk KSE sudah clear gitu ya Pak Rizal ya, sudah clear, aman, sudah tercapai tujuannya. Kemudian dari yang kita ke yang PS ini dulu ya Pak ya. Dari PS itu kemarin dalam pelaksanaannya ada kendala atau tidak Pak Rizal? Sebenarnya kemarin kan dalam diskusi kita sebelum observasi, tantangannya mungkin ketika anak-anak tidak tertarik ya. Iya, betul. Tapi alhamdulillah kemarin mungkin karena saya menyiapkan temanya itu sesuai dengan dunia mereka, relate. Jadi mereka alhamdulillah tertarik. Kemudian menggunakan sedikit teknik mungkin yang pakai gerakan tangan dan lain sebagainya sehingga mereka tidak jadi bored, tidak jadi bosan gitu. Berarti secara kendala aman begitu ya? Aman ya. Kendala. Oke. Kemudian kita masuk ke yang diferensiasinya Pak Rizal. Kemarin Pak Rizal menyampaikan bahwa diferensiasinya itu ya dengan siswa itu memilih argumen di posisi mana, mereka dari argumen yang ditawarkan oleh Pak Rizal. Dari yang diferensiasi dalam hal konten ini menurut Pak Rizal sudah tercapai belum? Kalau sebenarnya secara umum sudah tercapai Pak. Dan mungkin selain tadi mereka bebas memilih gitu, ketika saya gabungkan ke aktivitas kelompok, mereka itu berdiskusi dengan temannya untuk memilih topik tertentu, nah begitu. Jadi untuk pembebasan yang kelompok itu mungkin untuk kedepannya lebih diberikan arahan gitu Pak, menurut saya sendiri gitu. Karena kalau kemarin itu masih mungkin di setiap kelompoknya itu diskusi terus akhirnya terpilih satu, itu belum sebebas mungkin gitu. Tapi untuk kedepannya mungkin bisa lebih diarahkan, mereka lebih bisa memilih lebih luas lagi. Berarti sebenarnya secara istilahnya nyawa diferensiasinya udah ada. Cuman secara pilihannya masih belum maksimal gitu. Oke, baik. Berarti secara umum tujuan sudah tercapai. Oke. Kalau untuk yang kemarin berarti targetnya di kontennya aja ya Pak Ijal? Kontennya aja ya. Kendala lain Pak Ijal mungkin selain pilihannya yang belum maksimal tadi? Kendala yang lain sebenarnya kalau terkait dengan prosesnya tidak ada. Tapi kalau misal dari kemampuan awal anak-anak berbahasa Inggris dengan materi yang saya ajarkan itu mungkin kendalanya anak-anak harus lebih banyak kosakata, kosakata ya. Berarti kendala lain yang istilahnya di luar tujuan ya, ini secara umum yang menurut Pak Ijal muncul adalah apa itu ya bahasanya, komunikasi ya. Iya. Komunikasi yang mungkin belum bisa efektif begitu ya. Baik. Karena kemampuan penguasaan Inggrisnya mereka yang memang belum maksimal. Nah, dari 3 poin ini tadi, dari permasalahan yang pertama muncul tadi adalah dari pilihan yang belum maksimal, kemudian ini
muncul lagi permasalahan berikutnya adalah dari komunikasi atau kemampuan penguasaan bahasa Inggrisnya anak-anak yang masih kurang maksimal juga. Kira-kira tindak lanjutnya ke depan seperti apa Pak Rizal? Kalau saya nanti lebih mengakomodasi untuk pilihan Pak, mungkin lebih untuk mengarahkan ke diferensiasi yang lain. Kalau tadi itu konten, mungkin lebih ke produk gitu. Jadi mereka diberi kebebasan ketika mereka menuliskan teks itu akan dijadikan sebuah infografis atau mau dibikin medianya didiferensiasikan. Kemudian kalau untuk komunikasinya yang ini kan jadi ya di sekolah kita jadi salah satu barrier ya Pak ya, penghalang yang lumayan karena Inggris anak-anak yang masuk ke sini memang kalau kita lihat memang agak ya sorry ya memang agak di bawah begitu. Kalau dari Pak Rizal sendiri sebagai guru bahasa Inggris, karena kan ini permasalahannya akan jadi permasalahan satu sekolah begitu. Dari sudut pandang Pak Rizal sebagai guru bahasa Inggris, kira-kira ke depan gimana Pak untuk menyikapi ini? Pastinya akan memberikan lebih kesempatan khusus untuk belajar bahasa Inggris sih Pak. Kalau di sekolah kita kan yang program berjalan English Day gitu. Jadi memanfaatkan English Day itu supaya lebih maksimal lagi gitu. Dari segi pengawasan programnya, kemudian untuk aktivitasnya apa aja gitu lebih dikontrol seperti itu. Oke, baik. Saya kepikiran gini Pak, ini kan tadi diferensiasi dari kontennya itu dari pilihan sudah muncul, kemudian dari produknya sudah bisa dimunculkan nanti dari media yang digunakan untuk menulis anak-anak. Karena penguasaan bahasa Inggris yang masih istilahnya belum merata dari anak-anak ini, bisa nggak kita arahkan ke diferensiasi yang selanjutnya, diferensiasi proses? Oh iya, bisa sih Pak. Oh iya, jadi untuk anak-anak yang memiliki kemampuan yang masih kurang itu akan diberikan treatment yang berbeda. Betul. Dengan mereka yang sudah advance bahasa Inggris. Bisa aja. Insya Allah bisa. Ya maksudnya kan karena kan pada akhirnya kan endingnya adalah ke penguasaan konsepnya anak-anak. Kalau anak-anak yang memang kemampuan komunikasinya agak masih belum sampai, dia untuk memahami kan juga pasti akan kesulitan. Nah, itu kan kalau diferensiasi proses kan salah satu poinnya adalah dengan memberikan bantuan kepada anak-anak yang memang istilahnya di bawah dari teman-teman yang lain. Nah barangkali itu bisa jadi salah satu rencana tidak lanjut tambahan ya Pak Rizal ke depannya. Betul nggih, sepakat nggih. Saya menurut yang saya pahami saja begitu. Barangkali bisa jadi masukan juga begitu. Siap. Kita kan sama-sama belajar ya Pak Rizal. Nggih. Penguasaan Inggris berarti bisa dengan memaksimalkan English Club tadi ya. English Day, sorry. Iya, bagus juga Pak kalau bisa diferensiasi proses gitu ya. Jadi yang advance ya sih. Cuman kalau ini sharing ya Pak ya, kalau kita sebagai guru mungkin untuk mengakomodir semuanya dalam satu waktu yang bersamaan itu kayak udah proses, sudah produk konten gitu ya. Ya mungkin karena kita belum terbiasa aja dan kita masih belum punya instrumen untuk itu ya, karena masih belum banyak kan. Benar. Kalau baru pasti berat itu rasanya. Atau mungkin di pertemuan itu bisa pertemuan ini kita konsennya di diferensi apa? Oke, dibagi-bagi di mix gitu ya, diberdasarkan waktunya ya. Bagus ya Pak. Siap. Luar biasa Pak Rizal. Jadi ada lagi mungkin terkait dengan observasi atau pembelajaran yang kemarin sudah kita lakukan, poin yang ingin direfleksi atau disampaikan Pak Rizal? Cukup aja. Baik, jadi sudah tercapai ya tujuan kita untuk observasi untuk pasca observasi ini, menemukan apa poin plusnya dan hal-hal apa yang perlu direfleksi dan diperbaiki begitu ya Pak Rizal ya. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya ini Pak Rizal. Jadi dari semua yang sudah kita lakukan, tahapan-tahapan dari mulai observasi hingga pasca observasi kemarin, kira-kira Pak Rizal adakah rencana pengembangan diri Pak Rizal sendiri begitu untuk mendukung nantinya peningkatan kompetensi, peningkatan kualitas pembelajaran di kelas seperti itu Pak Rizal? Ada dua hal sih Pak. Ada dua hal. Yang pertama,
Kalau untuk diri sendiri ya Pak, kalau untuk diri sendiri pastinya tadi tidak lanjut ke pertama, tadi mengakomodir pembelajaran diferensiasi yang lebih begitu, tidak terfokus ke satu diferensiasi begitu, karena kemarin ditemukan bahwa perbedaan siswa itu nggak cuma di minat aja nih gitu. Ternyata di kayak Pak Adi sampaikan tadi, di kemampuan awal, kemudian juga di bagaimana mereka mengekspresikan diri begitu. Nanti pastinya pembelajarannya kan ditingkatkan lebih ke sana. Selain itu tadi yang sosial emosional mungkin lebih lagi Pak Adi. Mungkin yang saya lihat anak-anak di kelas saya itu ketika mereka mengambil keputusan begitu kan kurang nyok gitu, kayak kurang yakin gitu. Jadi masih ikut temen apa gitu. Nah, nanti pengembangannya lebih ke sana. Kalau tadi yang 2 sudah tercapai, insya Allah yang lain akan lanjut gitu. Nah, kalau yang lain Pak Adit, saya malah tertantang. Jadi kalau saya sudah ini misalnya saya di coaching Pak Adit ini sudah bisa menerapkan itu, saya mungkin akan menyebarkan ke teman saya di bahasa Inggris gitu. Jadi karena saya yakin kalau saya menularkan ini akan lebih diseminasi ya Pak. Iya, istilahnya diseminasi gitu. Mungkin pertama-tama ke rekan bahasa Inggris dulu. Betul. Setelahnya lebih luas. Siap. Ini bisa sih ini kalau Pak Rizal ini. Insya Allah. Ya, baik. Jadi yang pertama tadi adalah pembelajaran berdiferensiasi yang ditambahkan ya, diferensiasinya, berarti tujuannya lebih memaksimalkan lagi pembelajaran di kelas tentunya ya Pak Rizal ya. Ukuran keberhasilannya berarti apa Pak Rizal? Iya, berarti minat anak, kemudian kemampuan dasar anak Lebih terfasilitasi ya semuanya ya. gitu. Dan juga hasil pembelajarannya sih Pak, cara yang Secara terlihat hasil, maupun enggak. Pendukungnya apa Pak Rizal untuk mewujudkan itu? Pastinya yang pertama komitmen diri Oh, komitmen diri ya, oke. untuk melaksanakan itu. Selain itu pendukung yang lain, kalau untuk pembelajaran sendiri kan medianya pasti kami berikan lagi itu. Kalau yang untuk diseminasi pasti kan dukungan rekan sejawat juga untuk melakukan proses coaching. Kira-kira ini ada target waktu nggak Pak Rizal untuk pelaksanaan? Ada 3 poin tadi kan? Ya, Diferensiasinya, PSE-nya, kemudian diseminasinya. Untuk diferensiasinya ditambahkan, barangkali ada target waktu? kalau ini pastinya setelah Iya, tes habis ya, ya. udah habis. Udah habis. Jadi mau nggak mau di semester berikutnya Iya, begitu ya. Tapi sudah bisa mulai persiapannya Pak Adit. Oke. Medianya ya Pak. Medianya. Di semester depan. Kalau diseminasi malah nanti pas anak-anak libur ada iya. waktu sama guru-guru ketika rapat mimbar itu nanti bisa di-share ke teman-teman. Keren Pak Rizal, diseminasinya berarti nanti liburan ya. Saya tungguin. Insya Allah. Diseminasinya. Kita belajar bersama. Baik Pak Rizal, untuk poin pengembangan diri ada lagi barangkali yang ditambahkan? Nah, sepertinya fokus ke itu dulu. Oke, fokus ketiga dulu, dimaksimalkan dulu. Nanti kalau sudah ada progres atau perkembangan positifnya kita ngobrol lagi, barangkali sharing lagi begitu. Siapa tahu kita bisa berkolaborasi nantinya begitu. Baik, terakhir Pak Izal, untuk diskusi kita ini adalah proses dari istilahnya refleksi dari proses coaching yang kita lakukan begitu. Jadi saya ingin minta apa ya istilahnya feedback atau umpan balik dari Pak Rizal. Bagaimana perasaan Pak Rizal ketika melakukan proses ini bersama dengan saya gitu. Iya. Sebelumnya dijawab dengan jujur saja Pak. Iya, jujur. Mungkin pertama-tama ya merasanya itu kok pakai diskusi dulu dan ini kan takes time gitu ya. Waktunya makin harusnya untuk apa-apa, tapi menurut saya dari diskusi itu malah sangat bermanfaat gitu. Maksudnya yang dari awal saya ngerasanya ini takes time banget, waktunya kebuang-buang nih. Ternyata ketika diskusi itu malah banyak hal yang bisa dipelajari kemudian dipraktikkan di kelas gitu. Jadi pertama yang saya rasakan
puas atas kemarin saya ngajarnya gitu. Di pas mungkin Pak Adit observasi kemarin saya merasa puas, oh ternyata saya bisa ngajar kayak gini dan anak-anak excited gini gitu. Dan selanjutnya saya merasa lebih tertantang, oh ternyata apa itu namanya, pembelajaran itu bisa dilakukan seasik ini nih untuk materi-materi ke depan. Dan mungkin Bapak Ibu yang lain itu harusnya juga tahu tentang ini gitu, nggak cuma saya gitu. Nantinya semua, apalagi kalau semua guru di sini bisa mengaplikasikan itu akan jadi sesuatu yang wow benar. Berarti secara umum intinya proses coaching itu sebenarnya manfaatnya sangat banyak ya Pak Rizal. Dan mungkin barangkali ini sih yang jadi unek-unek saya juga nih Pak Rizal terkait dengan proses coaching, karena yang paling dihindari adalah rasa saling menggurui. Iya Nah, benar. itu kan yang kadang-kadang bikin gap antara coaching maupun coachingnya, coach sama coachingnya begitu. Jadi kalau obrolannya bisa santai seperti yang kita lakukan kan istilahnya akan banyak ini yang bisa saya dapat dari Pak Ijal. Meskipun begitu Pak Ijal pasti juga akan dapat hal yang sama, take and give-nya dapat gitu kalau coachingnya itu berjalan dengan baik. Nah barangkali nanti ke depan kita bisa sama-sama Pak Rizal ya, kita ajak teman-teman untuk yuk kita sering-sering coaching, sharing bareng demi ya meningkatkan kualitas di sekolah kita lah pada ujungnya seperti itu. Iya, dan kita diuntungkan dengan mungkin guru-guru yang masih sebaya ya. gitu untuk jadi coach sama coachingnya masih Betul. Tapi ya tetap pada akhirnya kita juga harus berlatih melakukan coaching terhadap guru yang lebih senior. Iya, itu barangkali jadi tantangan. PR atau tantangan kita ke depan gitu. Baik Pak Rizal, begitu terima kasih banyak diskusinya dan waktunya. Mohon maaf ini Pak Rizal mengganggu kesibukan panjenengan. Oh, tidak. Pak Rizal kan sibuk sekali kan. Tidak sama sekali Pak Adi. Terima kasih sekali percakapan yang sangat seru, menyenangkan. Barangkali ke depan kita bisa lebih sering lagi melakukan percakapan seperti ini. Terima kasih Pak Rizal. Sekian dari saya. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.